Halo, selamat datang di Just Rajut ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang teknik merajut fillet crochet ya. Jadi merajut fillet crochet itu merajut yang polanya fillet ya. Fillet itu irisan-irisan kotak-kotak seperti ini. Teman-teman mungkin pernah lihat, ini mirip kayak streaming ya, kayak pola streaming. Nah, oke, untuk cara membaca pola teman-teman itu sangat-sangat mudah ya, sangat mudah sekali, karena biasanya pola untuk fillet crochet ini nanti dilengkapi dengan keterangan ya. Biasanya setiap pola akan dilengkapi dengan keterangan. Nah, ini ada keterangannya di bagian ini. Jadi untuk kotak putih ya, kotak putih itu DC chain 2 DC lagi ya. Kemudian untuk kotak yang ada silangnya itu 4 DC. Kemudian untuk kotak yang ada silang dan lingkarannya ini DC, kemudian DC cross stitch, DC lagi. Nah, untuk yang kotak lebar ini, ini memang lebar ya teman-teman ya, memang lebar untuk bentuknya memang lebar seperti ini. Nah, ini artinya DC kemudian 5 chain atau 5 rantai, kemudian DC lagi. Nah, terus ada lagi yang kayak gini, segitiga siku-siku yang berhadapan. Nah, ini artinya adalah DC kemudian 3 chain, terus ini boleh pakai SC ya, kemudian 3 chain lagi, kemudian DC, atau ada yang menggunakan tengah-tengahnya ini HDC juga bisa. Oke, di sini di bawah ini ada keterangan ya. Jadi ada 7 DC ya. 7 DC itu artinya adalah 2 ya, kalau diterjemahkan itu adalah 2 kotak yang bersilang nih ya. Jadi ketika ada saya misalkan di sini ada, nah ini ada 2 ini ya, ada 2 kotak yang bersilang. Nah, ini jadi ini yang jumlah DC-nya adalah 7. Kenapa kok 7 kok tidak 8? Padahal di sini ada ya 2, harusnya kan 8 kan. Nah, karena seperti ini alasannya ya. Ketika ada 2 kotak yang bersilang, nah kita bikin satu dulu, kita bikin 1 2 3 4. Nah, di DC yang keempat ini itu kita anggap ini DC-nya pertama yang punyanya kotak yang kedua. Oke, paham nggak? 1 2 3 4 ini kotak yang pertama ya, 1 2. Nah, dan ini juga ya, DC yang tengah ini juga dianggap miliknya kotak yang kedua. Nah, jadi gitu. Jadi ini adalah DC pembatas. Jadi DC pembatas ini ini punyanya DC yang pertama, maksud saya punyanya kotak yang pertama juga punyanya kotak yang kedua. Nah,
Sehingga secara rumus ya, secara rumus itu bisa kita artikan seperti ini. Jumlah DC ya, jumlah DC itu sama dengan ya, jumlahnya DC itu sama dengan 3 kali jumlah kotak ditambah 1 ya. 3 kali jumlah kotak ditambah 1. Karena tadi di sini ini kita anggap sebagai 2 ya, ini 2 kotak. 3 berarti kalau kita masukkan ya jumlah DC-nya sama dengan 3 kali jumlah kotaknya 2. Berarti 3 kali 2 6 ditambah 1 berarti 7. Nah, ini nanti akan sangat berguna untuk teman-teman untuk menentukan jumlah chain ya. Oke, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di komentar ya. Oke, sekarang kita masuk ke cara menentukan chain. Jadi nggak beda jauh dengan yang rumus ini tadi. Nah, kita mulai dari ini ya, jadi kita bisa mulai dari tengah-tengah pola ya, atau bisa dari yang bergaris tebal seperti ini. Yang bergaris tebal ini dianggap sebagai bagian yang paling mudah untuk memulai ya. Kita mulai dari ini aja. Ini kita anggap sebagai row 1 ya. Boleh dari kanan ya, boleh kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Oke, coba kita tahap pertama itu kita hitung dulu kotaknya. 1 2 3 4 5 32 33 34 35 36 37. Jadi ada 37 kotak. Sehingga chainnya ya, chain yang harus kita buat itu adalah 37 ya. 37 dikali 3 ditambah 1. Oke, 37 kali 3 111 ditambah 1 berarti ada 112 chain. Nah, kita buat 112 chain. Oke, di sini saya menggunakan benang jala ya, jala Onitsuka. Benang jala Onitsuka dengan ukuran 9 dan jarumnya saya pakai yang nomor 1, hooknya nomor 1, hook nomor 1. Nah, ini kita buat dulu 112 chain. Oke, setelah membuat 112 chain, kemudian kita buat ya. Kalau biasanya ya kita buat DC pertama, biasanya kan kita pakai rantai 3 ya sebagai DC pertama. Nah, di sini supaya lebih rapi, jadi ada tips supaya lebih rapi pinggirnya nanti. Kita cuman bikin satu rantai, kita bikin satu chain aja. Kita bikin satu chain, kemudian bikin DC ya, DC di lubang yang sama, di lubang yang kedua ini. Nah, ini baru kita anggap sebagai DC yang
pertama. Kita bikin DC yang pertama. Nah, teman-teman di situ kan kotaknya ya, kita balik ke pola dulu. Polanya boleh di capture ya, di capture. Oke, untuk lebih mudah. Di sini kan ada 5 kotak yang ada silangnya, berarti ini artinya kita bikin 3 kali 5 ditambah 1 DC. Nanti 3 kali 5 15 tambah 1 berarti 16 DC ya. Kita buat 16 DC sehingga nanti jadinya akan seperti ini. Ini ada 16 DC. 5 kotak 16 DC. Kemudian selanjutnya untuk kotak yang tanpa silang, kotak yang kosong, tempat kotak kosong tadi kan, kotak kosong artinya adalah DC, kemudian 2 chain DC lagi. Sini. Ini DC yang berada di terakhir ini punyanya kotak yang ada silangnya ya, kotak yang kelima, juga punyanya kotak yang keenam ya. Jadi kita bikin ini udah ada DC nya, kita tinggal bikin chain 2 kemudian DC lagi, terus chain 2 DC lagi, chain 2 DC lagi sampai 27 kali ya, 27 kali. Teman-teman polanya boleh di capture ya biar lebih mudah. Oke, setelah membuat 27 kali seperti ini, nah kita sampai di kotak yang ada silangnya lagi. Ada silangnya lagi seperti ini, ada 5, nanti kita buat 16 DC 16 DC sampai ke pinggir. Oke, paham ya untuk row 1, untuk row pertama. Nah kemudian di sini ada penambahan row kedua ya, ada penambahan kalau ada penambahan seperti ini, baik, untuk penambahan seperti ini ya, ini kita bisa, saya ambil contoh yang sederhana aja ya. Nah, misalnya seperti ini kita mau bikin penambahan, misalnya itu cukup dengan membuat rantai. Kita buat rantai sebanyak 1 2 3. Kita bikin 3 rantai, kemudian kita bikin 1 rantai lagi, kemudian kita bikin DC di rantai kedua. Kita bikin DC sebanyak 4. Kita bikin DC sebanyak 4. Nah, untuk DC yang keempat itu letaknya adalah di ini, di stitch ya, stitch DC terakhir di row sebelumnya, stitch terakhir di sini ya.
Jadi dia berada di stitch terakhir di DC baris sebelumnya. Nah, jadi gini, ini jadinya seperti ini penambahan. Nanti kita ini contoh aja ya, contoh aja untuk hasil yang sudah jadi adalah, nah ini seperti ini. Jadi pertama kita bikin 3 rantai, kemudian tambah 1 rantai lagi, bikin DC di lubang yang kedua, bikin DC sebanyak 4. Nah, DC yang keempat ini berada di stitch yang DC row sebelumnya. Baik, teman-teman masih fokus ke pola ya. Coba kita balik lagi ke pola. Oke, kita masuk ke row kedua. Di sini ada penambahan, berarti ada 4 DC. Kemudian selanjutnya ini kotak kosong, berarti bikin DC 2 rantai, DC terus ya sampai terakhir di ini ya. Ini ada kotak kosong ya, kotak kosong, kemudian kotak yang ada isinya, ada silangnya, maksud saya ada silangnya. Nah, untuk membuat kotak yang ada di silangnya di bagian akhir itu juga ada triknya. Oke, untuk ini, untuk bagian yang penambahan ya, penambahan tapi di akhir itu caranya seperti ini. Contoh saja ya. Nah, ini pertama gini, kita buat double crochet. Ini kita buat DC di stitch yang terakhir, kemudian kita tarik benang seperti biasa, kemudian ambil benang satu aja, satu, sehingga masih tersisa 3. Kita ambil lagi 2, kita ambil lagi 2. Oke, ini DC yang pertama, kemudian lagi, nah ini kita masukkan ke lubangnya DC yang pertama tadi, lubang paling bawah teman-teman ya. Kita ambil benang, ada 3, kita ambil 1, masih 3, kita ambil 2, ambil lagi 2. Terus yang ketiga jadi seperti itu. Ini di lubang yang bawah ini kita ambil, satu, kemudian kita ambil 2, kita ambil 2, terakhir
Nah, untuk yang terakhir ini kita ambilnya dua langsung kayak DC biasa. Jadi kayak gini. Ya. Semoga jelas teman-teman ya untuk cara penambahan tadi. Nah, kita kembali lagi ke pola. Jadi ini ya cara penambahan tadi. Penambahan yang yang di bagian sini. Yang tadi caranya. Kemudian kita masuk ke row yang ketiga. Row yang 3 ini ya, ini caranya sama dengan yang di bagian sini. Jadi walaupun ini bagian kanan kirinya sama ya teman-teman ya, jadi tolong dikasih tanda mana yang depan, mana bagian depan atau belakang, supaya nanti tidak bingung ke kanan arahnya ketika dibolak-balik itu nggak bingung ya. Seperti ini misalnya, punya saya ini saya kasih tanda di sini. Nah, ini berada di bagian kiri. Jadi seperti ini. Halaman mukanya yang di bagian ini. Karena nanti di bagian bunganya ini nggak sama antara kanan dan kiri. Jadi harus tahu mana yang bagian muka, mana yang bagian belakang. Oke, untuk teman-teman yang masih bingung atau belum jelas ya kalau saya tadi, boleh komen di bawah. Nanti akan insya Allah akan saya bikinkan videonya untuk yang bagian apa yang masih bingung gitu ya. Nah, sebenarnya untuk membaca pola fill crochet ini ya itu enggak susah amat sih, karena di sini di setiap polanya itu sudah dikasih keterangan. Nah, cuman kadang ada yang lambang-lambangnya itu lambang-lambangnya seperti yang disilang ini, kadang ada yang dia menggunakan hitam ya, hitam semua gitu. Dan jadi hanya menggunakan warna hitam putih kayak gitu. Terus sebenarnya sama aja sih, sama aja kalau yang putih itu 4 DC, kemudian yang hitam maaf saya yang putih itu DC, kemudian CH2 DC, dan yang hitam itu 4 DC kayak gitu. Ini mirip-mirip aja, cuman yang perlu teman-teman ketahui mungkin di cara membuat chainnya ya, chain awal itu paling ya. Oke, ini sudah di capture ya, silakan. Kalau pas membuat ada kendala, boleh ditanyakan di komen. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.